Habib, ada pemirsa yang ngomong nih, Habib kok bisa bilang tadi surga nggak cukup untuk balas orang yang bersolawat? Iya, emang balasan orang yang bersolawat itu seperti apa toh? Nggak pernah tuh disebutkan dapat ini, enggak. Saya akan ambilkan satu hadis. Sabar mas, tenang no toh, ono dalile. Nah, wasu'ila nanti yang su'ila nanti. Ini dulu. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba rubul laili qama faqala ya ayuhan nas udhkurullaha ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'atil maut bima fih ja'al maut bima fih qala Ubay bin Ka'ab faqultu ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati qala ma syi'ta qala qultu ar-rubu' qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak qala faqultu fa thuluthain qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak faqultu anusif qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak qala aj'alu laka salati kullaha qala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim was-sahhahu qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Dah, ini kalau diterjemahkan semuanya nanti selesai jam 11. Singkatnya ya, singkatnya langsung ke poin. Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru salata. Ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru sholat. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Nanya, jenengan sudah menjadikan doa hobi belum? Belum. Kepepet aja hobinya belum doa kok. Ya, jadikan doa itu hobi, keren loh, hobinya doa. Pengen mobil, Allahumma mobil. Ya, lihat ada pesawat, Allahumma pesawat. Hobinya doa ini. Lihat ada orang tahajud, Allahumma tahajud. Hobinya doa, ketemu orang tolong doakan saya, hobinya doa, keren ini. Kita belum seperti itu. Ini sahabat ngomong apa adanya pada Nabi Muhammad SAW, yang begitu bukan sombong. Jadi kalau orang ngomongkan amalnya itu bukan berarti sombong. Kepada siapa? Pada gurunya kok. Dia kan minta petunjuk. Seperti jenengan kalau ke dokter, dok, iya saya satu hari itu lari 10 kilo loh dok. Kan bukan sombong itu, menunjukkan kemampuannya lari satu hari, biar dicek sama dokternya, suruh ngurangi, suruh nambah, atau suruh mempertahankan. Murid ngomong sama gurunya, guru saya tiap malam tahajud 200 rakaat, gimana pendapat guru? Bukan sombong murid ini murid lagi laporan, saya begini bagus enggak? Baiknya saya bagaimana? Guru saya satu hari sedekah 2 miliar guru. Oh keren, kata gurunya, aku kalau gurunya kita begitu jadinya ya. Ini gurunya bisa ngarahkan, oh bagus gitu kan, tambah atau sudah cukup istiqomah atau kurangi. Ya, kurangi sedekahmu tapi perbanyak mungkin kamu hadiahkan pada orang tuamu. Bisa jadi seperti itu, diatur sama gurunya. Ini sahabat ngadep pada gurunya yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hobi saya ndonga. Dulu di pasar Klewan sini ada Habib namanya Habib Ali, marganya Aidit. Nah marganya Aidit almarhum, anaknya masih hidup semoga panjang umur fi taatillah. Ya, istrinya juga semoga panjang umur fi taatillah. Teman ngaji saya, tetangga saya, dulu kecil saya banyak jasanya sama saya. Kalau saya berangkat sekolah itu yang kerja di kantor beliau akan naik motor nganterkan anaknya sekolah, saya juga diantarkan bareng. Pulang saya diboncengkan bareng itu tiap hari. Saya ngontrak rumahnya tapi seperti saudara. Habib Ali Aidit. Hobinya ngumpulkan buku doa. Jadi setiap ada buku kumpulan doa dibeli. Jadi satu lemari itu isinya kumpulan doa.
Sampai Habib Anis almarhum ngomong, siapa yang butuh doa minta sama Ali ini. Nah, ada semua di situ ya, bukunya ada. Ini termasuk ciri-ciri orang yang hobinya doa. Hobinya doa. Jenengan sudah begitu belum? Lihat buku kumpulan doa, apa ya kabul. Aduh. Ya kan? Enggak ada ketertarikan. Enggak gampang ini hobi doa itu enggak gampang. Ini hobinya doa. Ibu-ibu misal Bu ya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak masuk toko buku, itu akan pergi sesuai hobinya itu. Yang hobinya masak, perginya kemana? Masak. Yang hobinya komputer, perginya kemana? Komputer. Yang hobinya doa, yang dicari doa. Tapi jarang itu counter doa itu ya, diparani orang itu jarang, kecuali orang mumet. Bukan karena hobi, karena mumet, butuh solusi, udah coba cari doa-doa mustajab. Ini kepepet. Kalau Habib Ali Aidit ini enggak, Allah yarhamuh, beliau mengumpulkan buku-buku doa dikumpulkan betul dan dibaca, benar-benar dibaca. Saya sampai gedek-gedek, Masya Allah dikumpulkan semua ini. Ya, mungkin wiridnya itu satu tumpuk itu, beri doa-doanya. Masya Allah, Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini aktsur shalah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya karena tadi kan suruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa? Yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya ya. Saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Kanjeng Nabi ditakoni, nah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yura enak toh jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi, maksudnya kabeh. Enggak begitu. Seperti kalau misalnya ada orang dum-dum dulu. Habib, saya ini kan lagi ada uang 200 miliar. Mau saya sedekahkan. Ini ada yang untuk Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Lah enaknya yang untuk Habib berapa persen ya? Masa aku jawab? Kabeh, ya kurang ajar tuh ya. Geragas, terampok kelihatan nanti saya begitu. Mesti saya jawabannya terserah kamu, atur sendiri. Betul begitu kan? Nah, tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul nggak pakai bekewo, nggak pakai sungkan, nggak enak hati, nggak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab masyita, sakarepmu, tapi nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW ya, untuk Rasulullah. Rasul nggak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus. Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Lah kalau begitu gimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%.
terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya, sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot. Seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah, gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat? Rasul yang ngomong, masyita, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus buat kamu loh ya, bukan buat saya. Fawa khairun lak. Nah, sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%, padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Ya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng, dung. Wah, masya Allah. Ya kan? Rajin, iya sudah. Jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya, orang hasil ya. Ahli ya, ahli zikir, jadi ahli sholawat ya. Sholawat, idzan yukfahamuk. Ini kan keren. Yukfahamuk, pengen surga entuk. Ngungkuli surga, di atasnya surga, pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk, tergantung hatinya kemana nih. Nah kalau hatinya dunia ya itu nyotok. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia itu kecil. Ya anggap saja itu hiburan-hiburan, ya bonus-bonus kecil, penyemangat, permen. Ya permennya dapat macam-macam di dunia itu permen. Menu pembuka, hidangan apa itu? Pembuka. Kalau di acara mantenan itu biasanya apa itu? Snack. Makanan intinya apa? Nasi kan? Kasih sop dulu. Sop manten itu ya. Sop matahari atau apa namanya. Nah ini menu pembuka yang kecil-kecil dulu. Intinya bestek mas. Ya. Es krim yang enak gitu. Nah itu nanti di dunia yang kecil-kecil. Idzan yukfahamuk, yang jadi kretek hatimu ham. Sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot, kafa yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya gak bingung, mau berapapun tuh harganya, gak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa kretek hati? Minimal, yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jenengan amin gak amin kabul. Karena untuk sholawat ini gak perlu amin sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin ini amin pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh kabul tenan apa ora ya. Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham enggak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk, kalau begitu yang jadi kretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk. Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya toh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Nah, kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini sholawat, yughfar laka dzanbuk. Belum sempat minta ampun, yughfar laka. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar nggak sempat. Kenapa? Sholawat terus. Jok khawatir. Yughfar laka dzanbuk. Sholawatmu adalah istighfarmu. Sholawatmu adalah tasbihmu. Sholawatmu adalah tahlilmu. Sholawatmu adalah tauhidmu. Semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzanbuk. Nyantai orang yang begini, dimanapun dia diampuni. Kok bisa diampuni? Karena ada hadis lain.
Mau enggak tambahannya? Wani piro. Dalam hadis yang lain ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli alaihi. Ketika beliau ditanya tentang ayat tersebut, beliau menjawab hadza minal ilmil maknun. Ayat ini penjelasannya termasuk bagian pada ilmu yang tersembunyi. Loh, penjelasan ayat ini bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Artinya kalau dibongkar bahaya. Kalau dibongkar bahaya. Semua yang disembunyikan itu berharga, betul? Nah sayangnya ibu-ibu itu yang berharga nggak disembunyikan. Halo, kok nggak ada komen di atas? Kalau yang di majelis kan yang berharga disembunyikan ya. Nah tapi kan banyak orang di luar itu yang berharga nggak disembunyikan, auratnya dibuka, nggak berhijab. Yang berharga itu dirinya, dirinya nggak disembunyikan. Kalau Islam mengajarkan engkau berharga, maka engkau harus disembunyikan. Makanya di Islam ini perempuan nggak sembarangan boleh keluar, nggak sembarangan boleh keluar. Ada aturannya. Kenapa? Ini berharga. Suaminya suruh sembunyikan tuh, sembunyikan, suruh ngawal, ya, suruh bla 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 bla, banyak itu. Makanya ibu-ibu kalau disembunyikan sama suaminya, bukan suami menyembunyikan istri, bukan loh, jangan salah loh ya. Ibu-ibu kalau disembunyikan oleh suaminya dalam arti disuruh banyak di rumah, ya, kalau mau keluar agaknya nggak mudah, bukan berarti suaminya tidak tahu perasaan. Ada yang model begitu Bu? Ini tidak ada komentar dari atas karena merasa tertohok atau memang kelaparan. Mungkin dua-duanya ya. Nah, ini ilmu maknun, bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum bih. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku tentang ini, tidak mungkin aku ceritakan. Tapi yang nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Sayyidina Hasan. Kalau nggak nanya, nggak aku ceritakan rahasia. Ini gandeng yang nanya keluarganya ya, diceritakan, dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW ini rahasia daripada sholawat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Inna Allah tabaraka wa ta'ala wakkala bi malakain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan dua malaikat super khusus. Dua malaikat super khusus ngawal saya, malaikat khusus ada dua. Fala udhkaru inda abdin muslimin yusalli alayya illa qala dhanikal malakan. Dan tidaklah ada satu hamba muslim yang bersalawat kepadaku, ada satu hamba muslim mendengar namaku disebut, ya, tidaklah aku disebut oleh seseorang, kemudian orang tadi solawat, ada yang solawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, maka dua malaikat yang bertugas khusus tadi itu langsung malaikat itu berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu wahai manusia yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Jadi setiap kali kita salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, malaikat khusus tadi ghafarallahu lak. Kalau yang solawat namanya Tarjo, ghafarallahu laka Tarjo. Masya Allah. Yang solawat namanya Poniman ya, ghafarallahu laka Poniman. Kalau yang salawat namanya Agus, ghafarallahu laka Agus. Kalau yang salawat namanya Martinah, ghafarallahu laki Martinah. Kalau yang salawat namanya Novel, ghafarallahu laka Novel. Malaikat khusus tadi itu punya kemampuan mendoakan apa? Mintakan ampun untuk orang yang salawat. Makanya orang yang salawat ini belum sempat istighfar sudah dapat ampunan. Kenapa? Diistighfarkan malaikat. Ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Maka orang yang solawat, dalam solawatnya include istighfar di dalamnya. Satu paket bro. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham betul atau paham setengah lapar? Paham ya insyaallah ya. Nah kemudian
Malaikat menjawab amin. Seluruh malaikat menjawab amin. Dan Allah mengatakan amin. Artinya apa? Pasti diampuni orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan. Tapi saya tidak mau panjang-panjang bab solawat ini. Karena yang saya pilih-pilih tadi itu sudah cetha welo-welo ngungkuli srengenge di setengah siang bolong jam 12 siang. Lebih jelas dari sinar matahari jam 12 siang tanpa ada awan yang menutupinya. Betul. Berarti jenengan ini kalau salawat mantap diampuni atau mantap gak diampuni? Mantap diampuni. Kalau salawat mantap hajatnya kabul atau gak kabul? Mantap kabul. Kalau salawat mantap dapat rahmat atau mantap gak dapat rahmat? Mantap dapat rahmat. Kalau begitu pilih banyak salawat atau nunggu nanti kalau pas butuh? Keren. Nah kalau pas gak butuh aja sholawat seperti itu, apalagi pas butuh. Gak butuh rajin sholawat, pas butuh dia sholawat, ya cepet. Ada orang nanya, Ustadz itu kalau punya hajat baca sholawat kok cepet kabul, kenapa? Lah Ustadz itu gak punya hajat sholawat, pas punya hajat sholawat ya cepet kabul. Makanya sampai sekarang beliau gak mau punya hajat dulu, takut cepet kabul. Ya, takut cepet kabul, apalagi kalau sudah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi sadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz Is biasa kalau baca gitu awalnya jamaah ini semangat, begitu kelamaan mulai tep terus suara mulai melambat. Beliau tetap baca sholawat. Nah ini makanya jangan punya hajat nih. Kalau punya hajat kabul. Awal Ramadan kemarin terbukti loh. Beliau itu lagi mikir-mikir sama temannya, gimana ya jualan apa ya? Aku pengen bantu ibuku. Yuk siapa yang bisa ngasih modal ya? Tak kulaan sarung dari Jawa Timur jual di Solo. Itu laku. Nanti dapat duit aku bisa ngasih ibuku. Semenjak saya ini kecil sampai saya nyantri belum pernah ngasih ibu saya. Sampai ini baru gitu. Nah kok saya ini tiba-tiba di majelis keperucut, kita akan kasih hadiah Ustadz 10 juta. Masya Allah, siapa tadi yang memelesetkan mulut saya itu? Kepleset itu Is. Rahasia terungkap setelah Syawal lewat, gak apa-apa ya kan ya. Kepleset. Betul gitu ya dia. 15 juta ya, 15 juta saya keplesetnya. Saya tuh gak ngitung duit soalnya. Terbukti kan? Iya, 15 juta. Butuhnya padahal cuman enggak sampai 10 dia butuhnya. Dapatnya 15 juta. Makanya jangan punya hajat, bahaya nih kalau punya hajat. Bahaya. Ini orang yang rajin sholawat begitu. Ya, gampang. Makanya kalau kita bilang, kok saya susah ya? Saya susah. Ya, kamu rajinkan dulu. Nanti akan mudah. Jadikan itu hobi, kesenangan, bahagia. Sholawat itu bahagia, menyenangkan. Akan ada sesuatu yang kita dapatkan. Dah ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Jumat depan kita akan peletakan batu pertama. Nanti saya meminta tolong, itu kan sudah disiapkan tempatnya Mas Roni dan kawan-kawan ya. Nanti selesai majelis, selesai makan, jenengan mau pulang mampir situ masuk dulu. Satu orang baca Fatihah 1 kali, baca sholawat munjiah 1 kali. Udah niatnya begini, ya Allah dengan Fatihah dan 1 munjiah ini ya tolong ya Allah lunaskan tanah ini sebelum tanggal 3 Agustus. Mesti mikir, Bib, masih kurang 3,5 M tuh seminggu duitnya sopo Bib? Ya 3 Agustus kan Jumat depan loh. Kemarin sih kurangnya 4 M kemarin. Hari ini kurangnya jadi 3,5 M. Berarti dalam waktu 2 hari kelongnya berapa itu? 500 juta, banyak kan? Nah ini dalam seminggu melunaskan 3,5 M.
Memang saya dapat perpanjangan waktu itu sampai 6 bulan. Cuman saya pengen sebelum berangkat haji sudah selesai. Nanti kalau ada apa namanya yang bantu-bantu lagi dan hasil kerja kita gunakan untuk membangun. Oke, niatnya begitu ya. Jumat depan peletakan batu pertama sekaligus insya Allah dananya sudah terkumpul bahkan lebih dari 3,5 M. Dari mana? Wallahu a'lam. Yang penting wong Jawa ngomong obah mamah Gusti mboten sare. Nah termasuk bentuknya obah ya jalan ke situ. Obah apa meneng wi? Obah jalan ke situ, makan bareng jalan ke sana, Fatihah 1 kali, munjiah 1 kali. Yang belum hafal munjiahnya sholawat sakarepmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tulung Gusti, selesai. Metu. Jangan lama-lama, jangan enak ya duduk di sini ya. Terus bayangkan ngelamun. Kira-kira makhluknya akeh apa? Wah aneh-aneh. Aman-aman. Banyak makhluk di situ, semut, cacing ya. Banyak. Jangan jangan mendiskreditkan makhluk gaib. Karena makhluk gaib itu yang banyak adalah jin. Dan jin itu hamba-hamba Allah Ta'ala. Banyak saudara kita yang beriman. Coba kalau jenengan dibegitukan sama jin, di sana ada makhluk kasar, tersinggung apa awakmu? Makanya jangan sok begitu. Jaga lisannya, jaga hatinya. Semua dulur, dulur. Ya, saya minta jin-jin muslim dimanapun berada, bantu kami untuk berbaca sholawat munjiah. Kapokmu kapan ini? Ora terima manusia ini. Iya, jin-jin muslim dimanapun berada. Jin-jin yang nonton streaming ini. Loh iya loh, jenengan jangan nyepelekan jin. Jin streaming ada juga. Lah itu di rumahnya orang nonton streaming ada jinnya enggak? Ada kan. Begitu lihat ngapa nih streaming? Mungkin kita ini bergerak langsung datang kok. Bib, kami enggak streaming, Bib. Awalnya streaming, Bib, tapi sekarang kita hadir di sini. Kapok mau kapan? Wah. Mikir aneh-aneh. Memang di majelis begini yang datang macam. Cuman doa saya cuman satu, aku mau delok. Saya enggak mau diliati dan enggak mau lihat. Kenapa? Nyawang awakmu wis mumet. Lihat Anda itu sudah pusing, Anda lihat saya juga pusing. Apalagi lihat makhluk Allah lainnya. Makanya saya kalau lihat ada orang pengen lihat makhluk Allah yang lain tuh bingung. Lah kamu ketemu yang manusia aja sudah pusing, apalagi ketemu selain manusia. Paham kawan-kawan?